المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقي واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقي واسع الكرم لم يتمم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواء فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه حسن بخلفه كأمني رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطاني كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سيادا بمقتدى هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن إله لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama muttabar
senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada kitab Sabilal Muhtadin pada jilid yang pertama. Bermula awal waktu maghrib itu awal waktu maghrib itu mengiringi masuk sekalian jirim matahari. Awal daripada maghrib itu adalah mengiringi masuk sekalian jirim matahari, berarti bentuk benda daripada matahari. Dan dikenal masuknya di laut, atau lebih populer orang bilang matahari itu tenggelam di laut nih, dasar laut nih. Maka matahari terbit paling enak gampang di pinggir laut tuh kita lihat tuh, atau terbenamnya juga di laut. Maka orang-orang yang tinggal di laut itu yang lebih tahu nampaknya tuh matahari, lebih dikenal. Dan seumpamanya dengan musyahadah, dan jika tinggal cahayanya sekalipun, ada cahaya-cahaya sedikit pun tak apa-apa, termasuk dia sudah dikatakan maghrib. Dan dikenal masuknya di dalam negeri dan di padang yang ada padanya kuning. Di padang artinya di lapang, di lapangan bisa kita lihat. Dan di padang yang ada padanya kuning, di lapang. Padang itu padang, lapang, dengan hilang benderang. Dengan hilang benderang cahaya, ya, benderang cahaya, kemilau cahaya. Yang pada kemuncak kuning, sampai ke puncak kuningnya. Dan yang pada bumbungan rumah, itu bisa kita lihat tuh di bubung rumah kita, kuning-kuning seperti itu pantulannya, menandakan maghrib mau masuk. Dan kekal waktunya hingga hilang syafaq yang merah. Dan kekal waktunya yang hingga hilang syafaq yang merah di tepi langit. Kenapa? Karena hadis Muslim, waqtul maghribi ma lam yaghib syafaqi. Waqtul maghribi ma lam yaghib syafaqi. Artinya waktu maghrib selama belum hilang syafaq yang merah. Waktu maghrib selama belum hilang syafaq merah. Pada satu negeri atau tiada pada negeri itu syafaq yang merah, niscaya dibilangkan kemudian daripada masuk matahari negeri itu, lalu masa yang hilang dalamnya syafaq,
pada yang sehampir-hampir negeri kepadanya. Tetapi tempatnya jika tidak membilangkan yang demikian itu kepada terbit fajarnya. Adapun jika membawa ia kepadanya seperti bahwa adalah antara masuk matahari dan hilang syafaq pada negeri yang adanya pada syafaq kadar masa malam negeri yang tiada ada padanya syafaqnya yang merah, atau yang tiada hilang syafaqnya, maka pada surah ini, pada dua kasus ini maksudnya, maka pada surah ini tidak dapat membilangkan hilang syafaq kemerah-merah, karena ketiadaan waktu isya pada ketika itu. Dapat nih saya baca nih? Dapat? Dan hanya saja seyogyanya hendaklah diketahui nisbah masa waktu maghrib negeri yang ada padanya syafaq kepada masa malamnya. Maka jika ada masa waktu maghrib negeri itu sudus malamnya, 1/6 malamnya misalkan, 1/6 malamnya, sudus bukan sadis ya, sudusun itu Arab, sulus 1/3, sudusun 1/6, 1/6 malamnya niscaya kita jadikan sudus 1/6 malam negeri yang tiada padanya syafaq, atau yang tiada hilang syafaq itu waktu maghribnya, dan yang tinggal daripadanya waktu isyanya. Dan jika ada ia sangat singkat sekalipun. Ya. Kalimat ini kata musannif yaitu bila didapatkan bahwasannya syafaq, artinya kita berada di dalam satu negeri yang mana negeri itu tak nampak kemerah-merahan, ya, tak nampak ada masuk matahari hilang syafaq, masuk matahari hilang syafaq, tapi tak ada tanda-tanda syafaq itu, dilihat di laut pun tak nampak, tak hilang pada negeri. Maka bagaimana kita bisa untuk menentukan itu bahwasannya maghrib itu akan masuk itu? Maka oleh karena itu disebutkan di sini padanya syafaq atau tidak hilang pada syafaq. Maka dalam penjelasan ini, kasus ini katanya surah ini, maka pada surah ini tidak dapat membilangkan hilang syafaq, tak bisa. Bila kita hitung syafaqnya berapa kadarnya, setengah kah apa ini, ya, kalau di Indonesia mungkin bisa. Kalau kita berada di dalam negeri yang negerinya itu mungkin tak nampak lah, ya, suasana syafaqnya itu tak nampak, dia tak jelas, entah 1/6-nya malam, ada tak tahu. Bagaimana yang demikian itu membilangkan hilang syafaq? Karena ketiadaan waktu isya pada ketika itu. Waktu isya pun tak nampak pula dalam satu negeri itu. Maka sebaiknya seseorang yang bila berada dalam satu negeri ini hendaklah diketahui nisbah masa waktu maghrib di negeri yang ada padanya syafaq. Diagak-agakkan kira-kira misalnya di dalam negeri ini, negeri tetangga negeri yang ada syafaq itu berapa lama kira-kira? Gitu. Misalnya ini kita
ngikut di sini, misalkan kita di Batam, Singapura itu nggak nampak syafaq kan? Nggak nampak syafaq, agak malam dengan ini nggak ada tanda-tanda. Salat Isya nggak ada tanda-tanda. Maka mereka dengan caranya mengikuti yang ada negeri yang dekat dengan Singapura, Batam. Nah, cara untuk menilai ini waktu syafakkah atau tidak. Ini waktu sudah masuk maghrib kah atau tidak. Karena dengan kita ini masuk syafaq, ada kemerah-merahannya itu hilang, ada sedikit muncul. Nah, bagaimana dengan negeri yang tak ada? Nah, maka sebaiknya lah lihat di dalam negerinya itu yang adanya pada syafaq kepada masa malamnya sampai malamnya itu tadi. Maka jikalau dia ada itu masa maghrib, negeri itu 1/6 malamnya, ya negeri itu, maka dihitunglah kira-kira 1/6 malam negeri itu berapa lama jaraknya. Paling setidaknya 1/6 malam. Batas kita sholat tahajud 1/3 malam. Ya, ini 1/6 malam. Ya, 1/6 malam yang tidak ada pada syafaq. Maka kalau sudah demikian, maka waktu maghribnya yang tinggal daripadanya itu Isya. Walaupun itu sangat singkat waktunya, maghrib dan Isya itu kan nggak sampai 1 jam kan? Nggak sampai 1 jam. Nah, kalau kita berada di dalam satu negeri yang nggak nampak syafaqnya itu, waktu singkat waktunya itu, ya diagak-agakkan aja. Paham nih kira-kira, Adian? Isyanya jam berapa? Sudah. Kayak kira-kira bila kita mundurkan itu berapa lama paling? Paling 45 menit. 45 menit. Berarti mulai kalau Isya jam sekian, 45 menit itu udah maghrib itu. Mengapa bisa ditebka dengan waktu seperti itu? Kemerahan nggak nampak. Ini tanda nggak nampak. Syafaqnya tak nampak. Itu berada di mana? Berada di negeri yang tak ada tanda-tanda bahwasannya waktu maghrib akan masuk. Ya, itu kasusnya. Dah, selesai. Itu berada kasus kalau dia itu berada di negeri yang tidak ada tanda-tanda merah, kemerah-merahan itu. Dan adalah bagi maghrib itu 6 waktu. Nah, maghrib mempunyai 6 waktu. Ada 6 waktu. Kayaknya hampir sama lah ya, zuhur, asar, maghrib. Nama-namanya sama ya. Tidak dijelaskan lagi, cuma pembagian waktunya saja berbeda. Apa saja waktu-waktu daripada maghrib itu? Pertama, waktu fadilah, yaitu awalnya. Kalau sekarang berarti jam 6 maghrib. Nah, itu kita terka. Kalau berada di negeri yang nggak nampak itu udahlah jam 6 dan jam 6. Nah, itu waktu fadilah salatnya. Yang kedua, waktu ikhtiar. Yang kedua, waktu ikhtiar. Ya? Yaitu diberi waktu, yaitu diri waktu fadilah, tiada lainnya di luar daripada waktu fadilah, waktu ikhtiar namanya. Ketiga, waktu jawaz. Ada 3, serta karohah. Oh, diberbarengkan ini. Maghrib, waktu jawaz dan waktu karohah ini berdekatan ini. Waktu karohah ini apa? Waktu makruh. Yaitu kemudian daripada waktu fadilah hingga kadar yang meloloskan sembahyang. Itu waktu makruh. Salatnya cuma ada waktu karohah dia. Jawaz plus karohah. Itu
waktu salat maghribnya makruh dia sampai selesai salatnya. Dan tersebut di dalam Tuhfah bahwa makruh mentakhirkan sembahyang maghrib daripada waktu fadilah atas kaul kadim. Ya, dalam kitab Tuhfah menurut pendapat yang dahulu salat maghrib dilambatkan hukumnya makruh. Makruh. Ini pendapat kaul kadim. Jangan nanti disampaikan hukumnya makruh. Itu kata siapa? Kata kaul kadim. Kaul kadim itu siapa? Perkataan Imam Syafi'i dahulu. Kaul Imam Syafi'i kan ada dua dalam kitab Mahli. Dalam kitab Imam Nawawi, Minhajul Talibin. Kaul kadim, kaul jadid. Kaul kadim ini adalah kaum yang dahulu sudah disakotkan, sudah dinasahkan daripada Imam Syafi'i. Kemudian beliau fatwa lagi, yaitu namanya kaul jadid. Nah, atas kaul kadim dan jadid berarti dua pendapat beliau. Di kaul kadim beliau mengatakan makruh, di kaul jadid beliau mengatakan yaitu daripada makruh juga. Beliau itu berfatwa Imam Syafi'i di Mesir, kemudian berpindah ke tempat di Baghdad dan lain sebagainya tempat. Maka fatwa beliau pindah. Maka ini yang dipakai oleh dalam mazhab Syafi'i. Maka tiada tasawur atas dua kaul itu, maka tidak tergambarkan gitu. Maka tidak tasawur atas dua kaul itu bahwasannya bagi maghrib waktu jawaz dengan tiada karohah, intaha sekian, habis sekian, intaha itu sekian, maksudnya sekian pendapat daripada dua kaul, kaul kadim, kaul jadid. Maka mafhum ibarat Tuhfah itu pengertian daripada ungkapan Tuhfah tadi yang di atas tadi itu menunjukkan ia atas bahwasannya permulaan waktu jawaz di sini kemudian daripada waktu fadilah. Keempat, waktu hormat. Keempat, waktu hormat. Artinya waktu haram salat maghrib. Kelima, waktu darurat. Kelima, waktu darurat. Waktu hurmah adalah waktu ini di akhir waktu maghrib dengan sisa waktu tidak cukup digunakan salat. Tidak cukup. Hanya takbir saja. Allahu Akbar. Oh, sudah masuk waktu isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dapat takbir dia. Itu waktu haram dia salat. Tak sempurna salatnya. Kemudian yang kelima adalah waktu darurat. Darurat. Waktu darurat ini adalah waktu ketika hanya tersisa waktunya takbiratul ihram. Nah, kalau yang tadi hormat tak cukup waktu salatnya, tak lengkap. Nah, inilah dia daripada waktu di dalam salat. Kira-kira paham? Nah, ini sudah masuk waktu isya nih. Awal waktu isya apa saja? Sebelum masuk sini maghrib sudah paham? Yang di belakang paham? Kayaknya ditulis juga nih. Mana spidol? Biar nampak.
Kalau dilihat di kitab, tulisannya sama semua. Tak ada koma, tak ada harkat. Tahu saya. Kemudian tak ada alineanya, tak ada. Main insting aja. Baca kitabnya aja instingnya asal ini. Kalau di papan tulis, baru paham. Adian, tolong ambil spidolnya. Di dekat sajadah bawah itu lemari. Di situ simpan. Di sini nggak salah ada. Menyatu suaranya ya. Suaranya. Menyatu tulisannya enggak. Kalau udah malam Sabtu ini ada ngaji ini tulisannya cuma menyatu semua. Betul Pak Gelina. Menyatu tulisan ini semua. Entah apa yang dibilang tadi itu. Sekarang entah enggak dapat kita. Sabar-sabar kalau ngaji malam Sabtu. Dikala jumpa yang ringan-ringan, dikala jumpa berat kasih. Ayo kita apa? Kalau saya tanya berarti dapat itu. Dari mulainya. Dah, di awal daripada maghrib, waktu mulai daripada maghrib itu adalah mengikut daripada hadis Muslim. Waktul maghribi malam yughabi syafaq. Hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Mana yang di papan tulis inilah yang dapat. Waktul maghribi malam yaghibu syafaqi. Waktul maghribi malam yaghibu syafaq. Waktu maghrib, ayo catat nih ya, selama tidak hilang syafaq, merah, kemerah-merahan, merah. Jadi kalau udah hilang merah ini udah hilang maghrib. Tapi kalau waktu maghrib selama ada syafaq ini kemerahan, maka dia itu masih dalam maghrib. Tapi status kita itu apakah dia fadilah, jawaz, darurat atau dia hurmat. Itu yang tidak tahu. Kita ambil kesimpulan semuanya. Dah. Bagaimana waktu maghrib itu? Ada 6. Waktu salat maghrib ada 6 perkara. Ayo kita baca. 1, apa tadi? Fadilah. Kedua, ikhtiar ya. Ikhtiar. Tiga, jawaz. Jawaz serta karohah. Karohah berarti makruh. Hukumnya solat. Karohah. 4, hurmah. Haram mengerjakan salat. 5, darurat. 6, uzur. Ya. Jadi ambil kesimpulan aja ya. Kalau tidak mau bacanya yang lebih jelas, diulang-ulang nanti.
Dah. Dah, ya. Sudah. Berarti ini sudah dapat kesimpulannya. Sudah dapat kesimpulan yang kita dapat. Sekarang kita hendak cermatin ini dulu. Waktu salat maghrib itu ada 6 perkara. Pertama adalah fadilah. Mulainya daripada fadilah salat itu maghrib. Mulai dari mana? Mulai wudu. Azan. Terus salat. Terus menutup aurat. Nah, bila dikerjakan ini, maka itu fadilah namanya. Ini waktu fadilah. Mulai dari wudu, azan, salat, menutup aurat, maka itu disebut masa waktu fadilahnya, senggangnya. Nah, senggang waktu daripada fadilahnya. Kemudian ikhtiar di sini ya setelah daripada fadilah. Nah, awal waktu mulainya dari azan itu, mulai waktu wudu, azan itu udah berkumandang, udah selesai orang solat berjamaah, selesai orang dia solat, udah selesai orang menutup aurat, udah selesai pula wirid dizikir, masuk ada orang solat, namanya ikhtiar. Setelah ini namanya ikhtiar. Setelah wudu, azan, solat, menutup aurat, karena waktunya singkat itu. Ya, makanya itu waktu fadilahnya itu. Nah, bila ada orang yang salat, maka poin yang kedua, dia ikhtiar namanya. Waktu pilihan, ikhtiar. Kemudian, poin yang ketiga, jawaz. Serta karohah. Artinya, tinggal sisa berapa menit lagi salat isya. Berarti dia mendapatkan di ujung salat. Di ujung salat di ujung salat daripada maghrib itu, jawaz serta karaha. Kira-kira jam 6 udah azan, berarti jam 6. Salat jam 6 lewat 10. Dia salat maghrib kira-kira jam 7. Jam 7 lah tu. Baru pulang, ngebut-ngebut. Baru datang di masjid jam 7 baru dapat. Nah, dia ini solatnya jawaz serta hukumnya karohah, makruh. Pendapat ini dikuatkan. Ada 2 kaul. Kaul ini artinya pendapat. Pendapat kaul namanya kaul kadim. Kaul jadid. Kaul kadim ini kaul yang dahulu, perkataan yang dahulu. Nah, ini perkataan yang baru. Pendapat. Kalau orang yang ngaji fikih sampai dia ke Minhajut Thalibin, ini dia paham ini. Maka kalau ada orang yang dia tidak memahami kaul-kaul ini belum fakih dia nih, belum paham tentang. Dia khawatirkan nanti bisa dia tidak sependapat dengan ini. Jalan daripada pemahaman Imam Syafi'i enggak tahu dia. Maka istilah-istilah di dalam fikih wajib tahu. Kalau dia ingin menjadi orang alim fikih, dia harus tahu. Ingin menguasai fikih, dia harus tahu menguasai ini. Yang mana itu kaul kadim, yang mana itu masyhur, yang mana itu mazhab, yang mana itu kil, yang mana itu tariq qati', yang mana itu tariq muwafiq, yang mana itu fatwa,
yang akulu, yang mana kita harus tahu itu. Bila dia ingin menguasai fikih, bila ingin dia menguasai. Tapi kalau orang awam sekedar untuk ibadah sah sunat udah, tapi nggak tahu dia dari mana datangnya. Apa hukum membaca ta'awuz sebelum sholat? Sebelum kita baca surah Al-Fatihah, baca hukumnya sunat. Kata siapa? Ini kaul kadim, kaul jadid. Di kaul kadim itu, di kaul kadim membaca ta'awudz, membaca daripada auzubillahi minasyaitonirrajim pada salat, ya, itu cuman rakaat pertama saja. Itu kaul jadid, kaul kadim. Tapi kalau kaul jadidnya Imam Syafi'i, kullu rakaatin, setiap rakaat sunat membaca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itulah pendapatnya para ulama ketika mengkaji tentang daripada hadis-hadis itu, muncul riwayat-riwayat. Nah, begitu juga ketika sholat Jawa serta karaha, muncul dua pendapat. Ternyata dua-dua pendapat ini menurut kitab Tuhfah. Nah, ini di dalam kitab Tuhfah. Dalam kitab Tuhfah ini adalah kitab syarahnya kitab Imam Nawawi. Namanya yaitu Minhajul Talibin, ya, Minhajul Talibin, ya, syarah Tuhfah. Maaf ini ya. Tuhfah, ya, syarah Minhajul Talibin. Kitab dasarnya Minhajul Talibin. Ini Imam Nawawi yang karang. Imam Nawawi. Sementara kitab Tuhfah yang dikarang adalah Syekh Ibnu Hajar. Perkataan kaul-kaul kadim ini dimasukkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah beliau. Nah, jadi kalau kita nih belajar kitab Tuhfah 4 jilid, ada yang 10 jilid, belum ada yang sanggup itu menguasai ini. Maka bila kita baca kitab Sabilal ini, sama artinya kita baca kitab Tuhfah itu. Dikutip, letakkan di situ. Dikutip, letakkan di situ. Maka ini kuat ini. Pendapat dalam kitab Sabilal Muhtadin ini kuat ini. Tak bisa tak diragukan lagi itu. Amalan yang kuat. Tak ada yang hadis-hadis yang dhaif di situ, tidak ada. Maka dipakai oleh Syekh Ibnu Hajar, dirujukkan dalam syarah ubab. Pendapat Syekh Ramli, pendapat Syekh ini pendapatkan. Maka beliau Tuhfah mengambil pendapat dua kaul, kaul kadim, kaul jadid. Sudah? Kapan kita bisa belajar kaul-kaul ini? Tunggu kitab Mahli baru bisa. Tuh 6 tahun, 7 tahun lagi baru bisa belajar kitab takbiran. Kira-kira menguasai betul-betul. Itu kalau tiap malam ngajinya. Kalau seminggu sekali ngajinya, kau pentamat. Enggak sampai-sampai nanti kitab Mahli. Kitab Mahli itu kitab perbandingan mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh tak boleh, berarti dia tak baca kitab Mahli itu. Ada kaul lagi, ada kaul Azhar, ada muqabil Azhar. Ada lawannya itu, ada lawannya. Maka bila kita kuasai muqaddimahnya itu saja, maka kedepannya mudah paham kita. Jika orang yang sudah sampai kepada kitab Mahli itu, ya, kitab Mahli itu, dia lebih banyak tidak menyalahkan orang. Tapi kalau orang yang ngajinya matan takrib aja nggak tamat, udah nyalahkan orang. Jangankan matan takrib aja nggak tahu dia apa itu. Taunya ngajinya kitab fikih, bacaan buku terjemahan, itu nggak akan bisa memada. Makanya orang yang sudah ngaji perbandingan muqarranah madhab, dia itu lebih banyak daripada lebih banyak tidak menyalahkan. Itu kalau orang yang mempelajari muqarranah madhab, perbandingan madhab. Bagaimana pendapat Imam Rafi'i, bagaimana pendapat Ibnu Jurayz, bagaimana pendapat Imam Nawawi, bagaimana pendapat sesama madhab Syafi'i berbeda pendapat. Ya, ternyata mereka merujuk kedua kaul, kaul kadim, kaul jadid. Ternyata dua-dua ini menyatakan makruh solat maghrib di penghujung, walaupun cuma dapat 5 menit, 10 menit lagi.
Jadi diperkirakan 10 menit lagi hukumnya makruh. Baik itu pendapatnya qadim, baik itu pendapatnya jadid. Baik, itu ya. Kemudian yang keempat, hurmat haram. Haram itu apa dia? Dia yaitu salat tidak mencukupi rakaatnya. Tidak mencukupi rakaat udah masuk waktu. Sudah? Tidak mencukupi rakaat, mungkin 1 rakaat lah, tapi dah apa dia? Nah, ini waktu haram. Yang kelima, waktu darurat. Darurat ini siapa? Waktu darurat. Takbir aja dia. Allahu Akbar. Dah habis waktu. Jadi dia sholatnya sholat darurat aja. Ya, sholat darurat. Waktu sholat yang takbirnya aja. Allahu Akbar. Iftitahnya tak dapat. Fatihahnya tak dapat. Kalau waktu hormat ini, dia Al-Fatihah dapat. Tapi tak sempurna rakaatnya. Maghribnya itu tak sempurna. Baru 1 rakaat. Itu pun tak sampai. Kalau ini cuman takbir saja. Rakaat tidak sempurna. Tidak sempurna. Takbir saja dapat. Yang dapat. Nah, kalau uzur, ini adalah orang yang musafir. Baik, dah. Habis itu. Saya rasa udah enak lah. Gak pas kan? Gak sulit lagi kan di kitab. Kalau di kitab tadi, ya menyatu memang. Apalagi udah malam udah ngantuk. Ya. Tiba di rumah tak ngantuk lagi. Udah menyatu. Dah. Udah ditulis di papan tulis, udah jelas ya? Jelas nampak ya? Apa? Ya apanya? Udah darurat ya sudah, tapi qadha aja nih. Iya, udah niatnya udah berbeda lagi. Iya. 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 Oh, sempit. Iya, masih panjang. Iya. Iya. Nah, disinilah dapat kita referensinya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ketemukan referensi ini, ada di kitab-kitab yang besar-besar, tebal-tebal itu. Semua rujukan para ulama-ulama. Seluruh dunia rujukan ulama besar. Tapi kan untuk membaca bagi orang awam nggak sampai. Maka inilah inisiatifnya daripada Syekh Arsad Banjar, memudahkan bagi orang awam. Beliau kutip, masukkan di sini. Di kitab itu. Tapi mengutipnya itu tidak sembarangan. Pasti yang mengutip itu orang alim pula. Siapa beliau? Syekh Arsad Al-Banjari. Bacanya kitab yang tebal itu tentang fikih bab salat, masukkan ke sini. Dengan berurutan. Makanya kitab yang beliau sampaikan sini, ini perkara ibadah aja ini. Sepanjang. Belum lagi perkara tentang muamalah. Belum lagi perkara masalah nikah. Ini tidak ada di sini. Perkara nikah tak ada. Perkara tentang masalah tolak tak ada, ilmu faraid tak ada, ilmu waris tak ada. Dia khusus ibadah.
Nah, ibadah aja udah segini coba perbandingan. Maka ini sangat berkah, sangat alim ini beliau ini, memudahkan bagi kita untuk mengamal amalan kita dalam ibadah sehari-hari. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Khalid, yang jadi pertanyaan, mengapa orang tua kita itu mengatakan, ini orang tua kita lah, karena merujukkan orang tua kita, karena tidak diberi penjelasan seperti tadi. Mengapa orang-orang tua kita itu menyuruh kita, ayo sholat, waktunya sempit. Kenapa? Apa tahu? Kenapa? Pasti jawabannya, ya memang waktunya sempit gitu. Tapi kenapa orang tua kita tuh melarang bahwasannya, yaitu sholat jangan lama-lama, maghrib waktunya sempit, jangan nunda-nunda. Apa? Kenapa? Hah? Belum baca kitab. Belum baca kitab. Apa Pak kali? Orang tua kita belum baca kitab, jadi bagaimana? Hah? Ya. Pamali, nanti lari jodoh katanya. Pamali. Kemudian apa lagi? Nggak boleh makan piringnya dibasahin. Kering-kering harus dibasahin. Ya. Ya, nggak boleh jahit malam hari. Nah, nggak dia jelaskan karena kalau orang tua dulu penjelasan tak ada, tapi amalan kuat. Mereka ngamalkan itu. Nah, di situ ilmu mengamalkan itu kita ambil itu. Walaupun mereka itu di sawah, tapi kalau udah waktunya sholat, mereka lihat di matahari, ini udah lohor ini katanya, sholat kita. Ya. Nah, disitulah tugas kita sekarang ini untuk menambahkan iman, menambahkan ibadah kita secara perinci inilah. Zaman kan nggak sama dengan yang zaman dahulu. Nanti zaman anak-anak kita bukan seperti ini lagi, lebih detail lagi tuh. Di zaman anak kita ke depan nanti lebih detail lagi pembahasan ini. Yang saat ini saja kita sudah pusing, tidak membahasnya, di orang tua kok nggak ada memberi penjelasan. Karena mereka itu dengar apa kata kiainya, udah amalin, nggak ada ini. Kenapa demikian? Tak ada ini. Nggak ada dibutuh di kampung kalau dibelajar itu apa kata kiai, mangut itu. Artinya ikut aja itu. Sami'na wa ta'na aja di kampung itu. Nggak ada perkara ini. Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana ini? Enggak. Sekarang baru kita tuntut. Kita belajar itu. Kenapa? Karena kita di mana-mana banyak serangan untuk membuktikan amalan kita ini benar. Yang selama ini diamalkan oleh masyarakat ada di kitab Sabilal Muhtadin ini. Maka rujukkan ke sini. Sampai mati pun kita tetap rujukkan sini. Sampai generasi kita pun makanya diajari kitab-kitab Melayu dasar dulu. Kitab Jawi ini. Ngaji di pesantren ini dipelajari. Makanya ada orang mengabdinya buat pondok di pesantren. Ada orang mengabdinya itu di masyarakat untuk mengajarkan ini. Nah, maka wajib disiarkan ini. Baik. Sekarang balik pertanyaan saya tadi. Kenapa dikatakan orang tua kita tuh cepat sholat, waktunya sempit? Apa Pak Rizky? Apa Pak? Pak Ahmad apa? Pak Cahyo apa? Biar cepat selesai. Iya. Kenapa itu kita harus cepat? Buru mati. Berarti sholat-sholat lain enggak? Sholat-sholat lain. Sempit. Iya. Kenapa singkat? Kenapa? Takut? Bukan. Ya. Ibu, dengar nggak tadi apa pertanyaan saya tadi? Mengapa maghrib itu sempit waktunya, tapi orang harus segera? Itu tadi ya. Dengar ya, jelas ya? Nggak mendengung kan suaranya? Nah, dijawab oleh Al-Imam Abdullah
Al-Haddad, ya, dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, dan dalam kitabnya An-Nasayat Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, beliau berkata, di dalam waktu maghrib itu, makanya kita awalkan waktu karena ada keberkahan di salat maghrib. Waktunya singkat tapi bisa memberatkan amal. Makanya jangan tunda, melambatkan. Waktu yang singkat itu 45, misalkan katakan 45 menit, belum lagi ininya, ya kan? Katakan ya, baru masuk Isya. Di dalam kitab beliau yang bernama Wirdul Latif. Nah, satu Imam Al-Haddad Abdullah, beliau seorang waliullah yang masyhur, dalam kitab beliau yang bernama Wirdul Latif. Kemudian yaitu dalam Risalatul Mu'awanah. Kemudian di kitab beliau juga yang bernama Ad-Dinu Nasaya wal Imaniyah. Nah, bila ingin tahu kita keberkahan yang ada di antara maghrib, ya, ma bainal isya wa ma bainal maghrib wa isya, di antara maghrib dan isya, ini di kitab ini, ya. Kenapa? Karena ada keberkahan. Makanya waktunya itu sempit. Di antara maghrib dan isya ada waktu yang berkah. Bila sekali kita mengamal di dalam antara maghrib dan isya, itu berat. Dosa-dosa yang dahulu akan tertutupin. Makanya jangan lalai di dalam waktu maghrib. Makanya jangan lambatin sholat waktu maghrib. Karena ada waktu berkah. Nah, kalau misalnya sholat waktu darurat, waktu jawas ini, kapan bisa mengambil amalan ini? Makanya kata itu awalin waktunya. Apa amalan-amalan yang dikatakan beliau untuk mendapatkan berkah? Satu, amalannya sholat awwabin. Kedua, apa dia? Yaitu daripada zikir. Ketiga, baca Al-Quran. Keempat, iktikaf. Di antara maghrib dan isya, ambil salah satunya. Kalau dikerjakan semua, bagus. Nah, ini yang berkah. Ini bisa dapat memberatkan timbangan amalan kebaikan yang keburukan dahulu tertutupin itu. Makanya waktunya singkat, tapi berkahnya luar biasa. Ini beliau mengatakan dalam kitab ini. Nah, jadi makanya gitu. Nah, buat wiritan, buat ngaji. Makanya ngaji sebentar lebih berfaedah di waktu ini. Makanya sewaktu saat kita berdoa, cari waktu-waktu yang berfaedah. Ya, inti antaranya antara maghrib dan isya. Apakah baca Quran, apakah wirid, apakah baca Yasin, apakah zikir kita yang lain, maka buat sini. Atau enggak baca mungkin, tapi duduk aja di masjid sambil menunggu salat isya. Ini menghidupkan ini. Wa min sunnati ihya'u, daripada sunnatnya itu adalah menghidupkan amalan al-maghribu baina isya, antara maghrib dan isya. Hidupkan ini. Setidaknya itikaf lah. Tapi kalau duduk aja di masjid tanpa ada niat, sama juga enggak dapat. Nawaitul i'tikaf hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah,
saat itu kita masih dalam keadaan suci, pahala. Menunggu salat, pahala. Menunggu salat, pahala. Menjawab azan, pahala. Di situ loh berat timbangan. Kalau Bapak itu melihat YouTube yang disampaikan oleh Al-Habib Syekh Ali Jufri itu, bila orang yang dahulunya banyak dosanya, tiba-tiba dia ingin menyamakan umurnya itu menjadi pahala yang tinggi, maka kerjakan salah satu amalan di antara maghrib dan isya. Itu bisa dapat memenuhi kebaikan-kebaikan amalannya daripada kejahatan yang dahulu. Ini satu. Coba buka YouTube-nya itu. Ya. Amalan yang memberatkan dosa-dosanya bisa tertutupin. Salah satunya adalah waktu maghrib dan isya. Itu makanya jangan dilalaikan waktu itu. Waktunya singkat, betul. Tapi kenapa sih? Ternyata ada waktu berkah. Waktu berkah. Di rumah ngaji, baca Quran. Saat maghrib itu, coba. Waktu, kalau orang yang kita ini yang masih di kampung, di suasana kampung, lihat orang tua kita baca Quran itu pada isya itu pada maghrib. Pada maghrib kan? Tapi nggak ada sampai ke sana pikiran kita telaah ya. Pada maghrib itu. Mereka tuh baca Quran wirid di rumah. Rupanya di sini amalannya nih. Kelebihannya ini. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Itu makanya mereka tuh menjaga-jaga waktu mereka itu. Tak sanggup malam dia. Waktu salat tahajud, waktu salat ini. Tapi dia mengambil waktu yang singkat. Waktu, tapi berat amalannya. Timbangannya. Coba cek nanti. Ya, buka YouTube nanti. Paham ini kira-kira? Jaga waktunya tuh. Maghrib. Yang mana bisa mengajar, ajar. Yang mana bisa wirid, wirid. Yang mana bisa dia berdoa, berdoa. Yang mana dia bisa salat sunat awwabin, salat. Berapa salat sunat awwabin? 6 rakaat. Qul ya ayyuhal kafirun, ini boleh. Sekali mau ngambil 20 rakaat juga boleh. Enggak apa-apa. Awwabin. Setelah salat ba'diyah maghrib, lakukan daripada salat sunat awwabin. Itu amalan-amalan kata Imam Al-Haddad Abdullah dalam kitab beliau ini. Baik, gitu. Paham ini kira-kira? Oke? Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di waktu isya apa saja ini. Sudah jam 9. Ma bainal isyaini di antara daripada isya. Itu kata kunci untuk salat maghrib dan isya itu. Kitab-kitab amalan ini ma bainal isya'aini, di antara dua isya itu, maghrib dan isya. Maka jangan berkeliaran di luar rumah. Maka orang dulu tuh nggak ada berkeliaran sampai apa ya, berulang-ulang orang tua ngingatin jangan keluar maghrib salat, jangan keluar ini, baca Quran, belajar, setidaknya belajar. Ya? Jadi belajar di antara maghrib dan isya tuh lebih cepat tuh. Terus apalagi waktu untuk bisa dia waktu beramal itu waktu sahar itu, waktu ashar, itu cepat salah satunya untuk bisa diterima amal. Baik ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Pada Jumat yang lalu kita diberi sentuhan kalam perkataan daripada hadis Nabi, yaitu jangan pernah meninggalkan salat asar. Bila ditinggalkan salat asarnya, maka habis amalnya. Sekarang kita mendapatkan keutamaan, yaitu di antara maghrib dan isya, itu waktu singkat tetapi berkah yang sangatan. Bila ditimbang amalan-amalan itu dikerjakan, dapat menutupi dosa-dosa yang kita lakukan mulai balik sampai sekarang. Dosa-dosa yang apa yang kita lakukan, satu amalan saja bila kita lakukan, apakah zikir, apakah itu baca Quran, apakah dia i'tikaf, dapat memberatkan daripada amal. Bila kita lakukan semua, termasuk salat awwabin, zikir, baca Al-Quran dan i'tikafnya, itu lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk, yaitu diberikan kesempatan untuk kita mengamalkan daripada amalan waktu antara ba'da aisyai bain ma baina isyaini, di antara dua isya ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.